Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita dalam pembelajaran firman-Nya kali ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kami sadar akan keterbatasan kami dan kami membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Jumat 5 Maret 2021 kita akan belajar dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Judulnya adalah belajar dari seorang anak. Belajar dari seorang anak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat ini ada dalam rangkaian kisah mengenai mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu memberi makan 5.000 orang lebih. Mungkin kita tidak pernah menyadari bahwa ternyata ada peran penting seorang anak yang membuat mujizat itu bisa terjadi. Mari kita baca ayatnya. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Bapak Ibu, di situ disebutkan ada seorang anak. Seorang anak di dalam bahasa Yunani itu paidarion. Paidarion. Itu artinya secara literal adalah a little boy, yaitu anak laki-laki kecil. Tidak dijelaskan usianya. Nah, kita akan belajar 2 hal penting dari anak itu, sehingga kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dikatakan di ayat itu bahwa anak itu membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Kalau dilihat dari apa yang dibawa, yaitu roti jelai, kemungkinan anak ini tergolong anak yang sederhana, bahkan miskin. Sebab yang dibawa itu roti jelai, bukan roti gandum. Nah, jelai itu biasa dimakan rakyat kebanyakan, dimakan untuk kehidupan sehari-hari. Sementara gandum itu biasanya yang memiliki atau yang mengonsumsinya adalah orang-orang yang punya. Nah, dilihat dari sudut itu kemungkinan anak ini anak yang sederhana atau bahkan miskin. Tetapi yang jelas, dia membawa bekal. Dia membawa bekal. Dia tidak mau merepotkan orang lain. Nah, inilah wujud dari tanggung jawab. Wujud dari tanggung jawab. Dia membawa bekal untuk dirinya sendiri. Jadi dia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin orang lain yang dewasa itu juga membawa, tapi kemungkinan sudah habis. Kemungkinan sudah habis. Bapak Ibu, nah ini tentu entah kurang hikmat atau kurang perhitungan. Seharusnya mereka kalau mau mengikut Tuhan Yesus ya dalam waktu yang lama ya mereka harus membawa bekal yang banyak, begitu ya. Tapi yang jelas mereka sudah kehabisan bekal itu. Hanya anak ini yang masih membawa bekal 5 roti jelai dan 2 ikan. Dia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Luar biasa.
Kemudian hal yang kedua kita bisa pelajari dari anak ini adalah mau berbagi, mau berbagi. Bagaimana kita tahu kalau anak itu mau berbagi? Kita baca dulu ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Karena Yesus mengambil roti dan ikan itu dari anak itu. Berarti bisa dikatakan anak itu mau berbagi. Entah dipaksa atau tidak, kita tidak tahu karena ayatnya tidak menjelaskan hal itu. Yang jelas dia mau berbagi. Yang jelas dia mau berbagi. Apa hasilnya? Karena dia mau berbagi. Hasilnya mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujizat dilakukan dengan barang yang sedikit itu untuk memberi makan 5.000 orang lebih. Itu hasil karena anak itu mau berbagi. Orang banyak dicukupkan kebutuhan makan mereka. Jadi perhatikan, ada teladan yang diberikan oleh anak itu bagi kita, yaitu bahwa dia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan bahwa dia mau berbagi sehingga orang banyak itu dicukupkan kebutuhan jasmaninya atau kebutuhan makan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di sini saya ingin menegaskan bahwa yang namanya bertanggung jawab itu tidak sama dengan khawatir. Ya. Bertanggung jawab itu tidak sama dengan khawatir. Tanggung jawab itu perintah Tuhan. Tanggung jawab itu sesuai dengan kemampuan. Jadi sekali lagi, bertanggung jawab bukan berarti khawatir. Kalau kita mau bertanggung jawab, bukan berarti kita khawatir, gitu ya. Bukan berarti kita khawatir. Mari kita bertanggung jawab atas hidup kita, sesuai yang kita bisa. Dalam situasi yang seperti ini pun kita seharusnya mau ada rasa untuk bertanggung jawab. Untuk hidup kita sendiri sesuai dengan apa yang kita bisa. Itu bukan khawatir. Bukan khawatir. Ya, karena kita ingin menunjukkan rasa tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Sesuai yang kita bisa. Tidak dipaksakan melebihi dari kemampuan kita. Tidak. Sesuai yang kita bisa. Kalau kita memang bisa bekerja, ya harusnya bekerja kan. Tidak berhenti bekerja, lalu berdoa terus, ya enggak begitu. Hidup kita harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab. Kalau kita bisa punya tenaga, punya pemikiran, ya kita harus bekerja. Kita harus bekerja. Itu namanya kita bertanggung jawab. Toh pekerjaan yang kita lakukan itu bukan merupakan sebuah bentuk kekhawatiran kita kan. Kalau kita melakukan pekerjaan kan bukan berarti kita khawatir, tapi itu wujud dari tanggung jawab kita. Tapi yang kedua, kita serahkan kepada Tuhan supaya diberkati dan kita bisa menjadi berkat. Anak kecil itu mau menyerahkan 5 roti jelainya dan 2 ikannya kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mau mengambilnya. Ya, dia serahkan itu. Jadi seharusnya kita mau serahkan apa yang kita punya untuk diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi berkat. Kita sadar apa yang kita punya tidak banyak. Apalagi situasi semacam ini. Ya, kita tentu mempunyai sedikit, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini yang saya punya. Ini wujud tanggung jawab saya sebatas ini. Semampu saya seperti ini, kita serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membuat perkara besar dalam kehidupan kita. Tidak pernah kekurangan kita.
dengan apa yang kita punya itu. Karena Tuhan membuat perkara besar. Kalau boleh saya katakan membuat mukjizat untuk kita. Jadi sedikit yang kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkati dan mencukupi kebutuhan kita, kebutuhan keluarga tentunya, dan mungkin juga akan bisa membantu orang lain. Kita serahkan kepada Tuhan apa yang kita punya dan apa yang kita bisa. Kemudian yang ketiga, kita seharusnya memang mau berbagi. Ketika Tuhan sudah memberkati kita, ya tidak salah lah kalau kita berbagi kepada orang lain karena kita mempunyai kelebihan. Jadi seharusnya kita mau berbagi. Jadi ingat 3 hal ini. Bertanggung jawab atas hidup kita masing-masing. Menyerahkan kepada Tuhan apa yang kita punya atau apa yang kita bisa, dan mau berbagi kepada orang lain ketika kelebihan itu ada pada kita. Maka kita akan dicukupkan senantiasa, orang lain juga dicukupkan, dan Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman ini. Kami sudah belajar dengan bimbingan Roh Kudus. Kami diberikan penerangan untuk memahami kebenaran firman-Mu ini. Roh Kudus, tolong kami untuk merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai orang yang bertanggung jawab, sebagai orang yang berserah kepada Tuhan, dan sebagai orang yang berbagi kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa